Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur ternyata 2 video saya yang terbaru kemarin itu view-nya sepi. Kenapa saya justru bersyukur? Ya karena saya sudah melakukan beberapa kali percobaan sosial. Yang pertama yaitu mencoba ingin tahu apakah memang channel ini bisa membawa Anda berpikir cerdas dan waras. Video yang sangat meledak itu justru yang membuat saya prihatin, yaitu mengenai giliran Gibran menghajar Maru Arar itu sangat meledak. Sudah saya jelaskan di video berikutnya bahwa itu adalah hoax. Saya mencoba mengikuti tren yang ada, dan kemarin saya coba luncurkan kembali video yang topik sedang viral, yaitu mengenai kasus Gus Miftah. Alhamdulillah video ini sepi. Jadi ini menunjukkan bahwa channel saya memang benar-benar diisi atau diminati oleh orang-orang yang berpikir cerdas dan waras. Jadi kasus Gus Miftah ini bukannya kita mengecilkan, justru saya ingin menunjukkan bahwa kita tidak boleh begitu mudah menghakimi seseorang. Apapun yang kemarin terjadi itu sudah merupakan ketentuan Tuhan, gampangnya seperti itu. Jadi kita tidak perlu memperluas, karena sepertinya masih ada yang memperpanjang kasus Gus Miftah ini, yaitu memutarkan video lama saat Gus Miftah itu ya meledek Ibu Yati Pesek. Sudah teman-teman, itu memang menurut saya tidak perlu sama sekali. Jadi kasus Gus Miftah ini menunjukkan seperti itulah kejamnya atau begitu masifnya serangan netizen di Indonesia ini. Luar biasa sekali. Apapun yang terjadi, hikmahnya sudah jelas seperti yang disampaikan oleh Gus Miftah, surat Ali Imran kalau tidak salah ayat 26, yaitu Tuhan itu mudah sekali untuk mengangkat derajat seseorang dan mudah sekali untuk merendahkan derajat seseorang sesuai yang dikehendakinya. Manusia itu sekedar berusaha. Intinya kita tidak perlu memperpanjang kasus tersebut karena Gus Miftah sudah minta maaf, Gus Miftah juga sudah mengundurkan diri, dan yang jelas Bapak penjual es teh tadi juga mendapatkan imbalan atas kesabarannya, mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jangan terus dipelintir lagi, oh tolong Gus Miftah besok menghina orang lain lagi. Saya juga kepingin dihina. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mau ya rela dihina, direndahkan martabatnya dengan imbalan apapun. Itu menurut saya. Jadi alhamdulillah kayaknya penonton saya ini memang benar-benar sudah kembali ke habitatnya, kembali ke Hitoh. Kali ini kita akan coba membahas Pilkada DKI. Malam tadi sudah diselesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi. Terbukti seperti ramalan saya, pasangan Pramono Rano ini mengungguli semua wilayah kota kabupaten, yaitu 6 wilayah, tepatnya Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Semuanya dimenangkan oleh pasangan yang diusung oleh PDIP ini. Poin penting yang ingin saya sampaikan, PDIP jangan merasa terlalu membusungkan dada bahwa ini adalah cerminan kepercayaan kepada PDIP. Bukan. Tentu tidak saya pungkiri bahwa ini sebenarnya adalah kelebihan dari PDIP dalam mengusung calonnya. Jadi tokoh yang diusung itu tepat. Sedangkan kegagalan dari Pak Ridwan Kamil dan Suswono itu lebih tepatnya ya karena kesalahannya sendiri. Jadi untuk pemilihan kepala daerah atau pemimpin itu kembali lagi adalah kepada sosok
bukan kepada partai pengusungnya, dengan catatan selama tidak money politik. Salah satu faktor terpenting kekalahan dari Ridwan Kamil dan Suswono ini adalah faktor psikologis, yaitu ketidakhadiran kedua orang ini saat pencoblosan. Itu sudah banyak yang mengkritik, yang mengolok-olok, karena saat pencoblosan Pak Ridwan Kamil justru mencoblos di Bandung, Pak Suswono mencoblos di Bogor. Ini secara psikologis sangat mempengaruhi para pemilih. Ini calon yang kita usung, yang mau menjabat di tempat kita, justru mencoblos di tempat lain. Pertanyaannya, apakah pasangan Pramono Anung itu menang dalam satu putaran atau perlu 2 putaran? Jadi KPU menunda, menskorsing, rekapitulasinya sudah selesai, tinggal penetapan. Jadi diputuskan besok hari Minggu tanggal 8 Desember ini jam 1 siang akan dilakukan rapat pleno penetapan. Di dalam rapat pleno penetapan itu nanti akan disampaikan siapakah memperoleh suara terbanyak. Kalau dari rekapitulasi yang ada, itu Pramono Anung Rano Karno memperoleh 50,07%. Dari hasil ini kita sudah langsung bisa menyimpulkan bahwa besok itu pemenangnya adalah Pramono Anung, dan pasti bisa disimpulkan bahwa terjadi hanya 1 putaran. Jadi pemenang di Pilkada DKI itu bukan 51% ya, 50% plus 1 orang itu sudah cukup untuk memenangkan pilkada 1 putaran. Tetapi masih ada pertanyaan, apakah langsung bisa ditetapkan pasangan terpilih ini sebagai gubernur dan wakil gubernur? Itu nanti menunggu apakah dari pihak yang kalah itu akan mengajukan PHPU ke MK atau tidak. Sepertinya kalau lihat dari berita tadi, di last minute berita, pihak Ridwan Kamil dan Suswono ini akan mengajukan gugatan ke MK. Jadi sudah saya bisa pastikan bahwa pemenangnya besok adalah Pramono Anung dan Rano Karno, dan akan terjadi 1 putaran. Tinggal menunggu apakah bisa langsung ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih, itu saja masalahnya. Jadi kalau sampai diberi waktu 3 hari kerja untuk mengajukan PHPU ke MK setelah pengumuman besok. Teman-teman, mari kita flashback ke belakang. Benarkah Pilkada DKI ini merupakan, seperti yang saya tengarai, adalah usaha pengembosan ke Golkar dan ditambah ke PKS? Kayaknya iya. Saya melihatnya yang terjadi di Banten, di mana Airin itu juga tumbang, padahal Airin didukung oleh bukan PDIP saja. Jadi PDIP juga tidak berhak mengklaim bahwa pilkada kali ini adalah replikasi dari Pilpres. Kayaknya tidak tepat ya, karena tidak semua pasangan yang maju dalam pilkada ini adalah murni diusung oleh PDIP. Hampir bahkan sebagian besar merupakan kombinasi. Bahkan itu menurut penjelasan Ketua Gerindra Jawa Tengah, di Jawa Tengah itu hampir untuk pilkada tingkat 2 kabupaten dan kota madya itu PDIP berkoalisi dengan Gerindra. Lah ini loh, jadi ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, dan juga PDIP jangan berkoar-koar bahwa pilkadanya yang menang itu ternyata bukan murni kadernya atau murni dia mengusung sendiri kadernya. Kebanyakan yang menang justru berkoalisi dengan anggota dari Partai KIM. Bahkan banyak yang berkoalisi dengan Gerindra, terutama ya di Jawa Tengah tadi. Kenapa pilkada DKI ini
perlu kita bahas ya, karena punya potensi yang saya sampaikan. Meskipun nanti DKI bukanlah ibu kota, Jakarta itu bukan merupakan ibu kota negara lagi, tetapi Jakarta bagaimanapun merupakan barometer politik, barometer bisnis, di mana di sanalah uang yang paling banyak beredar. Kalau kita mau melepaskan rasa kebencian, rasa suka yang berlebihan terhadap sesuatu, mari kita bahas lebih mendalam. Jadi kita akhiri ya model-model kita menampilkan topik yang mentertawakan atau ya membuat orang lain tertawa, memuaskan rasa benci kita yang berlebihan terhadap sesuatu. Khususnya kalau di channel-channel umumnya ya, kebencian yang berlebihan kepada PDIP. Kalau kita bicara politik, sebenarnya nggak perlu kita mempunyai perasaan seperti itu ya, kebencian atau kesukaan yang berlebihan terhadap sesuatu yang berbau politik. Karena dalam politik itu semuanya bisa mungkin, semuanya bisa terjadi. Yang namanya kawan jadi lawan, yang namanya lawan bisa jadi kawan, karena tujuannya semuanya satu, untuk mencari kekuasaan. Narasi yang berkembang di Pilkada DKI awalnya ya adalah adanya campur tangan dari Jokowi. Kalau saya melihatnya, iya memang sangat bisa. Jadi apa yang disampaikan oleh Tempo, meskipun Tempo itu selalu menggunakan dalih-dalihnya padahal itu opininya, tapi saya juga mencoba mencari objektivitas dari apa yang dibahas Tempo. Sepertinya hal itu memang benar terjadi dan tidak ada masalah. Pak Jokowi kepingin memajukan calonnya juga tidak ada masalah, punya kepentingan politik juga tidak ada masalah. Jadi di awal itu sepertinya ya ingin memang memajukan Kaisang berdasarkan putusan MA yang memperbolehkan seseorang yang berumur 30 tahun dipahami ketika ditetapkan sebagai pasangan yang terpilih, maka ada kemungkinan Kaisang itu memang punya potensi. Kemudian ada narasi penjagalan terhadap Ahok dan Anies, ya sangat mungkin karena memang kedua orang ini yang punya potensi sangat besar untuk menjadi ancaman di Pilpres tahun 2029. Tetapi semuanya sepertinya berubah ketika putusan MK 60 itu turun. Akhirnya di Pilkada serentak 2024 ini sepertinya kita tidak bisa memakai istilah ada replikasi dari Pilpres kemarin. Jadi PDIP itu yang saya tidak suka adalah tidak objektif, selalu menarasikan bahwa Pilkada serentak ini adalah seperti replikasi dari Pilpres kemarin. Terutama ketika pasangannya kalah. Dia selalu menuduh adanya kecurangan, ada campur tangan pemerintah. Nah, padahal seperti di Banten itu kan dia berkoalisi dengan Golkar. Golkar itu kan bagian dari pemerintah. Itu yang tidak objektif. Kalau dia menang, dia bilang itu adalah masyarakat pintar, masyarakat cerdas, demokrasi tidak mati, demokrasi berjalan. Kalau yang kalah dia bilang demokrasi mati. Nah, ini yang menurut saya tidak tepat. Sepertinya dengan turunnya keputusan MK nomor 60 ini, semua partai ini hari ini ya berlomba-lomba meningkatkan elektabilitas partainya sendiri-sendiri. Di banyak daerah yang sebelumnya bersatu semua dalam satu wadah Kim, sudah banyak yang bisa, sudah banyak yang berkoalisi bahkan dengan PDIP, dengan PKS, dengan Nasdem, dengan PKB yang kemarin adalah bagian dari koalisi perubahan. Intinya perbedaan itu sudah cair sama sekali. Semua sepertinya ya berkompetisi menaikkan pamor partainya sendiri-sendiri menyongsong pemilu tahun 2029. Ketika turunnya putusan MK 60 ini, konstelasi politik di DKI langsung berubah total. Memang Kim masih mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, tetapi menurut saya mereka mendukung setengah hati, bahkan lebih tepatnya adalah berdiri dua kaki. Dan saya melihatnya justru
sepertinya ada unsur untuk menggembosi Golkar, ya sekaligus PKS. Alasannya di mana? Ya alasannya sudah sangat terlihat jelas bahwa tidak terlalu masif proses kampanye dari pendukung-pendukung Ridwan Kamil dan Suswono ini, meskipun ada unsur dukungan Pak Jokowi dan juga unsur dukungan dari Prabowo. Saya melihatnya itu hanya sekedar lip service belaka. Karena bagaimanapun elektabilitas dari Pramono Anung dan Rano Karno itu sudah tidak terbantahkan, sedangkan Suswono dan Ridwan Kamil itu sudah satu elektabilitasnya rendah di Jakarta. Yang kedua, mereka sudah beberapa kali melakukan blunder, terutama isu janda. Intinya, saya menghargai sekali bahwa pilkada Jakarta ini sudah sangat fair. Itulah suara Tuhan, itulah suara rakyat. Jadi jika ada wacana melakukan, ya mungkin unsur pemerintah ingin mencoba merancang 2 putaran, kayaknya justru itu akan menjadikan blunder, justru itu menjadikan masyarakat semakin membenci. Dan saya sangat yakin jika Pilgub DKI itu dilakukan 2 putaran, maka perolehan suara dari Ridwan Kamil dan Suswono akan semakin nyungsep. Masyarakat semakin tidak percaya karena masyarakat akan curiga bahwa cawe-cawe tangan dari pemerintah kayaknya kembali terulang. Inilah kesempatan menurut saya bagi Kim Plus untuk menerima kekalahan ini dengan lapang dada. Tidak perlu memaksakan harus menang. Kalau memang nyatanya rakyat memilih Pramono Anung dan Rano Karno, monggo kita hormati. Tapi kalau memang ada kecurangan, ya silahkan diproses. Tapi nanti MK itu juga akan mempertimbangkan apakah diajukannya PHPU itu akan secara signifikan mempengaruhi hasil, itu baru kemungkinan akan disidangkan. Kayaknya seperti itu. Kalau memang tidak signifikan untuk mempengaruhi hasil suara atau bisa menambahkan suara yang lebih besar kepada pasangan Ridwan Kamil atau mengurangi hasil suara yang diperoleh oleh Pramono Anung dan Rano, kemungkinan akan ditolak di MK. Menurut terawangan saya, pilkada serentak kali ini sepertinya adalah perang segitiga antara PDIP, Gerindra, dan Golkar. Sepertinya partai Gerindra dan partai-partai yang di bawahnya, urutan perolehan suaranya itu mulai berusaha pelan-pelan untuk menggeser dominasi peringkat 1 dan 2 dari pileg kemarin. Peringkat 1 adalah PDIP, peringkat 2 adalah Golkar. Dan itu sah-sah saja bagi saya. Jadi dukungan kepada Ridwan Kamil dan Suswono ini menurut saya memang setengah hati. Dan ini yang perlu dicatat oleh pendukung PDIP. Banyak sekali dari pendukung partai lain itu yang melakukan split ticket voting, bahkan sangat besar sekali pengaruhnya. Gambarnya begini, pendukung partai Golkar 40% memilih Ridwan Kamil, sedangkan yang 60% memilih Pramono. Itu salah satu contoh saja. Seperti itulah gambaran bahwa partai-partai lain itu bikin sebagian besar terpecah split ticket voting, melakukan split ticket voting, bahkan kecenderungannya itu lebih besar memilih Pramono Anung dan Rano. Itu fakta yang ada berdasarkan survei. Di PDIP pun juga ada split ticket voting. Para simpatisan PDIP tidak semuanya juga memilih Pramono Anung, tetapi persentase terbesar justru split ticket voting itu dilakukan oleh partai yang ada di Kim Plus tersebut. Jadi kemenangan dari Pramono Anung itu tidak perlu terlalu dibanggakan oleh PDIP bahwa ini adalah kemenangan PDIP. Bukan, ini adalah kemenangan
rakyat Jakarta memilih calon. Kalau PDIP boleh bangga, ya cukup mereka itu telah bisa memilih calon yang mewakili atau yang memenuhi aspirasi masyarakat. Dan salah satu poin penting ada yang mengarai bahwa Pak Jokowi bermain dua kaki di pilkada DKI ini. Ya sangat mungkin. Jadi kalau kemarin itu ada upaya memajukan Mas Kaisang karena akhirnya Mas Kaisang tidak bisa maju gara-gara ada putusan MK. Ya, dan terpaksa harus mengusung, dalam tanda kutip saya sampaikan, mereka itu terpaksa mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Ridwan Kamil terpaksa diusung di Pilgub DKI karena yang potensinya besar di Pilgub Jabar itu telah diambil alih oleh Dedi. Terpaksa Golkar harus mengalah agar pasangan yang diusung oleh Gerindra, Pak Dedi kan sekarang sudah masuk Gerindra, untuk bisa maju di Pilgub Jabar. Kalau Pak Ridwan Kamil maju di Pilgub Jabar, pasti Pak Dedi tidak akan bisa menang. Itu sudah bisa dipastikan. Maka sebenarnya pengajuan Ridwan Kamil di Jakarta itu ya sekedar untuk mengobati kompensasi kepada Golkar. Dan Golkar sendiri sebenarnya sudah yakin bahwa di Pilgub DKI ini kemungkinan Ridwan Kamil itu sangat kecil, mengingat ya memang elektabilitasnya rendah, pernah mengeluarkan narasi-narasi yang ya mengolok-olok Jakarta. Pak Ridwan Kamil pernah mengaku itu. Kemudian yang kedua, secara psikologis kemarin tidak mencoblos di Jakarta, itu sangat fatal pengaruhnya. Dan pasangan Suswono ini ya memang bagi saya ada upaya ya menggembosi juga PKS. Bagaimanapun PKS itu tetap harus dimajukan kadernya karena PKS adalah pemenang pileg di DKI. Tidak mungkin tanpa mengusung kader dari PKS. Namun ya kita ketahuilah Pak Suswono ya elektabilitasnya rendah. Jadi sekedar memuaskan, sekedar kompensasi, ya monggo maju saja PKS dan Golkar di sana. Karena Gerindra juga tidak punya calon yang kuat di DKI dan tidak mungkin juga akan mengusung Anies Baswedan maupun Ahok. Jadi Kim Plus mendukung Ridwan Kamil dan Suswono ya memang karena tidak ada pilihan lain untuk mengajukan calon yang bisa menang di sana. Dan sepertinya skenario untuk menggembosi PKS sebagai pemegang pileg terbesar juga akhirnya berhasil. Karena PKS itu kemarin identik sebagian besar pendukungnya adalah dari Anies Baswedan. Kemarin sudah terbukti PKS itu bisa dipisahkan dengan Anies Baswedan, bahkan menjadi bermusuhan, yaitu karena kemarin akhirnya PKS itu gagal atau tidak jadi mengusung Anies, padahal skenario seperti itu. Anies ternyata tidak laku, dijual kemana, ke partai manapun tidak ada yang mau. Ya sebenarnya bukan salah dari PKS sendiri, ya karena Anies sendiri tidak mau masuk ke dalam satu partai manapun, sehingga penjagalan Anies dan Ahok itu meskipun sebenarnya bisa kita anggap direncanakan, tetapi sebenarnya mereka itu terjegal dengan kakinya sendiri. Jadi tanpa bersusah payah, Mulyono itu Anies bisa terjegal sendiri dan PKS bisa berkurang pendukungnya karena sudah berseberangan dengan Anies Baswedan. Satunya Ahoker dan anak abah, inilah yang menjadi kunci kemenangan dari Pramono Anung dan Rano Kanu, di samping kekuatan tokohnya sendiri. Seperti pernah saya sampaikan, Pramono Anung itu adalah orang dekat Pak Jokowi. Jadi saya tidak tahu, bisa jadi Pak Jokowi bermain dua kaki, karena kita tidak pernah tahu konstelasi politik kedepannya seperti apa. Ya bisa jadi
Pak Jokowi kembali ke PDIP ketika pimpinan di PDIP itu sudah berganti. Sangat mungkin, karena seperti kita ketahui di PDIP ada dua fraksi yang sangat bertentangan. Fraksi dari Mbak Puan, fraksi dari Mas Prananda, fraksi Dewan Kopral, dan fraksi Dewan Kolonel. Ini sekedar terawangan saya, jadi sepertinya pilkada kali ini adalah perang segitiga antara PDIP, Golkar, dan Gerindra. Yang kena efek samping adalah PKS, tetapi ada juga yang kena efek samping positif adalah PKB. Di mana-mana PKB itu selalu dapat efek positif. Kayaknya kena dampak negatif adalah PKS. Oke, mari kita tunggu besok hasil penetapan dari KPU Jakarta ini. Jadi ada 3 poin penting dari ketetapan besok itu berdasarkan terawangan saya. Pramono Anung dan Rano Karno akan memenangkan pilkada DKI. Dan yang kedua, akan terjadi cukup 1 putaran. Yang ketiga, kemungkinan besar kubu dari Ridwan Kamil dan Suswono akan mengajukan gugatan ke MK. Intinya yang ingin saya sampaikan, apapun yang terjadi nanti, mau terjadi 2 putaran sekalipun, itu tetap Pramono Anung dan Rano Karno yang akan menang. Jadi stop sampai di sini saja. Cawe-cawe dari pemerintah, bila memang itu ada, biarkan rakyat memilih yang sesuai dengan aspirasinya. Dan kali ini bagaimanapun Kin Plus harus menghormati kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai kemenangan demokrasi masyarakat Jakarta. Semoga video ini memberikan pencerahan dan yang lebih penting memberikan hiburan kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.